Oke, nomor 36. 36 ini jawabannya salah semua. Coba Anda perhatikan di sini. 36 jawaban Anda ada yang C, ada yang A. Oke. 36 ini kalau kita perhatikan subjeknya, oke, subjeknya ini artis sampai Borglum. Oke, kata kerjanya mana? Kata kerjanya ada dua. Kata kerjanya itu design dan work. Ya, sama-sama bentuk lampau. Oke. Nah, Anda perhatikan sekalian saya kasih informasi lagi. Setiap kali Anda mendapati tahun, tahunnya itu lampau sekali, maka kata kerja yang digunakan di dalam kalimat tersebut harus menggunakan verb 2, yaitu past tense. Ya, ini sering muncul. Oke. Kalau Anda menjawab A, nampaknya benar, tapi sayang, ini ada yang harus disalahkan lagi. Ya, yang harus disalahkan adalah B, Bravo, project. Oke ya. Kenapa Jadi project? projected tadi. Bagaimana? Jadinya projected gitu. No. Project itu bisa berfungsi sebagai kata benda dan juga bisa berfungsi sebagai kata kerja. Tapi di dalam konteks ini, project posisinya dia sebagai kata benda. Oke. Nah, lagi-lagi kalau membicarakan sesuatu yang yang terjadi di masa lampau berarti sesuatu itu pasti, oke, tertentu. Membicarakan sesuatu yang tertentu di masa itu. Kalau sesuatu itu tertentu, maka cenderung kata benda kita beri the di awalannya. Jadi on the project yang benar. Bisa diterima? On the project. Kalau artis Anda salahkan, bisa jadi artis itu nanti bisa Anda tambahkan the. Tapi yang diminta di soal ini kalau menyalahkan dua nggak bisa. Jadi langsung saja artis karena sudah menyebutkan namanya. Oke? Bisa diterima sampai di sini? Oke ya. Ya. Oke. Kemudian nomor 37 jawabannya salah juga. Anda perhatikan di sini. Oke, mungkin ini info baru buat Anda. It is proving less costly. Kata costly, dia posisinya sebagai kata sifat. Oke ya, costly posisinya dia sebagai kata sifat. Loh, Miss, katanya yang ada lilinya itu posisinya dia sebagai adverb. Nah, khusus untuk ini, kata costly, dia sebagai kata sifat. Costly itu sama dengan expensive. Kata expensive, kata lain dari mahal, ada yang juga bilang dear. Oke. Kemudian profitable. Profitably posisinya dia sebagai adverb. Oke ya. Kalau dia sebagai kata sifat harus profitable seperti ini. Bisa diterima? So, jawaban yang salah adalah bravo, harusnya profitable. Lagi-lagi karena ada N di sini, berarti harus setara, harus linear. Ya, parallelism. Costly sebagai kata sifat, profitable harus juga sebagai kata sifat. Oke. Oke ya, nomor 38 jawabannya benar semua.
Oke, Sapphires weighing as much as 2 pounds have on occasion mine. Oke, di sini ada have, ada kata kerja bentuk ketiga. Ini artinya telah atau sudah me atau sudah di. Oke, jawabannya Anda memilih D. Kira-kira ada have, mind itu sudah me atau sudah di? Aha, nggak ada suara? Sudah me, oke. Karena ini sapphires ini nama benda ya, thing, nama batu, maka di sini itu lebih tepatnya have been, dikasih have been. Oke. Bentar, dikasih have been mine. Oke. Telah atau sudah ditambang. Oke. Nanti kalau have mine telah me. Oke, nomor 39. 39 ini Dokter Bubi yang benar. Dokter Bubi jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Ada X-nya. Oh ya, benar. S-nya nggak usah ya. Jadi all other. Gitu aja. Kenapa S-nya harus dibuang? Karena di situ ada menyebutkan bendanya setelah other. Ya, all other continents. Kalau misalnya tidak menyebutkan continents, itu all others baru benar. Tapi kalimatnya harus ada kalimat prakata yang membicarakan tentang continents. Oke? Jadi intinya begini, kalau other-nya Anda kasih S, di kalimat sebelumnya itu harus ada pembahasan continents, atau di kata sebelum kalimat itu harus ada kata continents. Jadi other-nya boleh pakai S, others. Nomor 40, jawabannya salah semua. Di sini kalau Anda mendapati A, B, C, D, kok ada kata doing, entah itu bentuknya do, atau doing, atau will do, ya. Kalau ada kata do atau make, Anda tinggal pilih arti yang tepat untuk kalimat itu. Lebih tepat menggunakan do atau lebih tepat menggunakan make. Have recently been doing. Baru-baru ini telah melakukan home equity loans. Nah, ini kan ngomongin banks, savings, loans, finance companies. Jadi intinya banks dan perusahaan-perusahaan ya telah melakukan atau telah membuat. Jadi lebih tepatnya adalah telah membuat. Bisa diterima? Gimana, Miss? Oke, kalau di pilihan ganda, Anda mendapati kata do atau make, Anda tentukan mana yang lebih tepat untuk mengartikan kalimat secara utuh. Oke, kalau do itu artinya melakukan, kalau make itu artinya membuat. Di situ kata
subjeknya adalah companies intinya. Oke. Banks, savings, loans, and finance companies telah melakukan home equity loans atau telah membuat di sini. Home equity loans itu pinjaman ekuitas rumah. Oke, intinya pinjaman. Telah melakukan pinjaman atau telah membuat pinjaman yang tepat. Yang tepat adalah telah membuat. Bisa diterima? Masih sesuatu? Halo? Ya, ya. Bisa ya? Sebenarnya berarti kan intinya pilihan dua atau make aja kan. Iya. Nanti kalau ada A, B, C, D pilihan ganda, kok ada do walaupun bentuknya doing, kok ada make walaupun bentuknya making, tinggal Anda tentukan arti yang tepat saja. Ya. Terkadang A, B, C, D ada do, ada make, tapi fokusnya bukan itu kadang-kadang. Ya, cuma lebih cenderung itu yang menjadi perhatian, do atau make. Oke ya. Barusan saya sudah kirim PDF yang ketiga di grup. Bisa langsung Anda mulai kerjakan. Monggo per 3 nomor atau per 5 nomor. Dibahas per nomor ya. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya benar semua. Kenapa jawabannya delta? Mohon maaf ya, saya minta Anda mencoba menganalisa karena untuk seterusnya supaya bisa membantu Anda memahami ketika menjawab. Kalau nomor 1 itu karena dia pas, terus dia kan ada have, berarti harus have updated itu verb 3, jadi harus pas, since jadinya. Iya, Gitu. pilihannya sebenarnya ada 2. Ya, kalau ini pasnya itu sebenarnya present perfect, bukan. Jadi pasnya itu bukan fokus ke kata kerja ini saja. Ini kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi posisinya ini lebih tepatnya kalimat ini adalah kalimat present perfect tense. Ya, yang mana kalimatnya itu ada have atau has, kemudian diikuti verb 3. Kalau ada adverb yang dipakai adalah ada 2, for atau since. Ada perbedaan dalam menggunakan for dan since. For itu contohnya for 3 years, for 2 years. Atau mungkin kalau pakai since itu menyebutkan tahun. Since 1970. Oke. Bisa diterima? Bisa. Since, penggunaan since, ada opsi lain juga. Kalau Anda menyebutkan durasi waktunya 2 tahun, Anda bisa tambahkan years ago. Ya, Anda tambahkan ago. Saya kasih huruf besar. Oke. Kalau ini udah gini aja. Oke ya. Nomor 2 jawabannya Dokter Bubi yang pada akhirnya benar. Apa tadi jawabannya Dokter Bubi yang benar? Charlie ya. Kenapa Charlie? Tahu kenapa Charlie? Nggak tahu. Oke, jadi beruntung aja. Alright. Kenapa Charlie? Anda harus tahu ya, ini sering muncul. Anda harus tahu perbedaan antara used to dan to be used to.
To be di sini itu bisa am is are, saya ingatin lagi. Kalau used to itu diikuti oleh verb 1. Sedangkan to be used to diikuti oleh verb ing. To be bentuknya nanti bisa am, is, terlanjur am, is, are. Kalau misalnya can, kalau misalnya will ya biasanya lampau was, were. Ini ya, will be, have been. Oke. Be, been. Oke ya. Nah, di sini diikuti oleh verb ing kalau to be used to. Artinya apa? Artinya terbiasa. Nanti terbiasa yang pakai to be used to tergantung to be-nya, present atau lampau. Kalau ini artinya dulu, ya, kebiasaan lampau. Bisa diterima? Di sini jawaban yang tepat, Charlie. Kenapa? Karena trade-nya nggak ada trading. Jadi Anda nggak bisa milih B dan Bravo dan Delta nggak bisa Anda pilih. Oke, bisa diterima sampai di sini? Bentar, Miss. Itu kan ada to be-nya, kok nggak pakai to be? Mana? Nah, itu used to plus verb one. To be used to verb ing. Oh, kalau pakai pakai to be berarti oh iya. Belakangnya harus ing. Ya, Oke, ya. baik. Ini yang Delta juga demikian. Kalau was used to, belakangnya ini harusnya ing. Oke ya. Nomor 3 jawabannya benar semua. Ayo, kenapa ini jawabannya Bravo? Ini ada di soal PDF pertama dulu. Tahu? Kalau was itu ini harus verb three. Nah, ini kan subjek, berarti the first verb. Gimana jelaskannya? New. Ini Kalau nggak ada verb-nya. Was itu kata kerja to be, ya. Terus pilihannya A, B, C, D itu nggak ada kata kerja. Oke. Pilihannya di sini, ini semuanya kata benda, diawali dengan kata benda atau noun phrase. Kalau misalnya gini, Justice Sandra, ya ini namanya orang, was the woman who first to serve. Ini nggak bisa. Karena apa? Setelah who, diikuti first oke, tapi kalau diikuti oleh to serve, ini nggak tepat. Kalau misalnya jawabannya Delta, was the first and a woman, ini jawabannya diterjemahkannya juga nggak enak. The first apa nih? Oke. Kalau yang C, was who the first woman? Ada who, ada the first woman, kemudian yang diikuti jatuhnya. to. Nggak make sense. Jadi jawabannya Bravo. The first woman yang tepat. The second, the third, kayak the first president, the first room, the first house, the first hospital, seperti itu ya. Bisa diterima? Yes. Oke. Nomor 4. Nomor 4 jawabannya benar juga. Jawabannya Charlie. Kenapa ini Charlie? Di situ kan not only berarti tidak hanya but also itu tetapi dia juga kayak gitu sih. Very good. Ini pasangannya ya. Not only pasangannya, but also. Ya. Tapi nanti kalau not aja, pasangannya itu but. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ini sudah dibahas loh ya. Kenapa masih salah? Masih ingat nggak causative have? Ingatnya head subject verb
had no, like this. Kalau Anda masih ingat yang ini, 3 kata pertama. Terus kata keempat itu get. Kata kelima itu help. Masih ingat nggak? Apapun bentuknya have, entah pakai has, entah bentuknya lampau, entah bentuknya has had, atau have had. Sama ini juga demikian. Entah makes, atau has made, atau have made, atau will make. Intinya, setelah kata have, make, let, itu diikuti objek. Oke, semuanya diikuti objek. Nah, setelah objek, ini bentuknya apa? Ini juga sama. Entah bentuknya gets, entah lampau, got, atau has got, atau have got, atau will get. Ini juga diikuti objek. Nah, yang membedakan adalah apa? Kira-kira mana yang pakai to? 3 kata pertama atau yang get? Yang tanpa to yang mana? Masih ingat? Oke ya, bismillah, ini semoga ingat. Ini sering muncul. Kalau ini langsung saja verb. 1. Murni. Kalau ini harus ada to-nya dulu. To baru verb. Ya. Sebenarnya namanya itu to infinitive. Ya. To infinitive. Tapi saya membuat simpelnya aja. Penjelasannya verb 1. Oke. Bisa diterima? So, jawaban yang benar adalah Charlie. And remember, ini sering muncul, objeknya ini harus orang. Ya, nanti kalau objeknya bukan orang, bentuknya beda posisinya. Oke ya. Bisa dipahami? Kalau objeknya itu benda atau thing, maka diikuti bentuk ketiga. Nah, depannya ini hanya ada 2 yang bisa dipakai. Kalau nggak pakai have atau has, ya pakai gets. Get atau gets, tergantung tensesnya. Bisa diterima? Dokter Zadid? Bisa. Baik. Silakan dikerjakan. Tadi Iya. ke ini fokusnya itu ke gara-gara ada head itu, jadi kita mikirnya harus ke 3. 3. Oke, enggak selalu. Oke, Anda perhatikan. Kalau misalnya ada head, kok diikuti verb 3, ya, syarat yang pertama, Anda perhatikan apakah ada objek setelah head. Kalau nggak ada objek, baru benar Anda verb 3. Kalau misalnya ada objek kayak generally, Anda perhatikan dulu, objeknya nih orang atau a thing, benda. Kalau objeknya benda seperti ini, baru verb 3 ini benar. Oke ya? Oke. Silakan dikerjakan nomor berikutnya. Conditional sentences itu ada 3 macam. Ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tanda yang paling gampang adalah kalau Anda tahu conditional sentence itu
ada kata if dan juga ada will. Kalau nggak will ya would. Oke. Kalau if-nya di tengah-tengah seperti ini, nggak pakai koma, tapi kalau if-nya di depan setelah kalimat yang menggunakan if kasih koma. Oke. Jadi yang Anda perhatikan adalah tanda ini will. Kalau pakai to be seperti itu, would be. Oke ya. Kalau bentuknya akan telah, maka would have been. Jadi yang Anda perhatikan adalah ada if, kemudian ada will atau would have verb 3. Itu aja. Kalau misalnya Anda mendapati kok pakai will, berarti kalimat yang ada if-nya itu harus present tense. Oke. Ini begini. Saya kasih tanda, takutnya nanti keliru. Nih ya. Nah, ini kalau will, maka kata kerjanya harus verb 1. Kalau to be ya verb to be present, am, is, are. Kalau pakainya would, tipe kedua, maka kata kerja di kalimat setelah if harus menggunakan verb 2, yaitu past tense. Kemudian kalau past future perfect tense, tipe ketiga, would have verb 3, kata kerja di kalimat setelah if harus had verb 3. Bisa diterima ya, tinggal kata kerja yang dipakai itu kata kerja asli atau kata kerja to be. Oke, terus kita lihat nomor 6 di sini. Nomor 6 ini kita tahu ada will, ada if. Kemudian ada is heated. Is itu menunjukkan present, ya, verb to be present. Maka kalimat selanjutnya setelah it ini harus present future, harus will. Oke ya. Bisa diterima ya? Baik. Nomor 7. Nomor 7 juga Anda perhatikan ini pilihan ganda kok ada if ya. Anda cek Berarti nomor ya. sebentar, Miss. Nomor 6 kan is heated itu berarti bukan menunjukkan past ya, berarti malah menunjukkan present. Iya, karena Anda mengacunya harus Kan ini. verb 3. Hati-hati. Kita Sorry, Miss. iya, Suaranya putus-putus. halo, sekarang bagaimana? Halo. Ya, baru jelas, Miss. Oke. Anda hati-hati. Anda sudah tahu bahwa kata kerja itu ada 3 macam. Halo? Iya, Miss. Iya, barusan menghilang sebentar. Kata kerja itu ada 3 macam. Kata kerja to be, kata kerja asli, kata kerja bantu. Itu yang Anda jadikan patokan. Kalau setelah kata kerja 3 itu kok ada kata kerja lagi, itu nggak masalah. Tinggal bentuknya aja, pasif atau aktif, begitu. Nah, Dokter Zadid, di sini ada is, ada heated. Anda mengacunya ke is, bukan heated-nya. Ya, is ini menunjukkan present. Kalau Anda mengacu ke heated, Anda mengacunya itu gini, ada to be, ada verb 3, berarti ini pasif, lebih ke situ, lebih ke pasif sama aktifnya aja. Bisa diterima? Mengacu, Oke. mengacunya ke is ini to be present. Is heated, dipanaskan. Oke. Nomor 7, Anda perhatikan di sini kata kerjanya mana ya? Oh, ini ada is. Oke, ada remove, remove. Is, terus ada will. Oke, ada present, terus ada will. Berarti tinggal menambahkan ini aja, Charlie. Oke ya. Nomor 8. Nomor 8 ini jawabannya salah semua. Nggak apa-apa, ini baru. Jadi nomor 8,
Kalau untuk mata pelajaran, cenderung ditambahkan S. Jadi, mathematics teachers yang benar adalah Bravo atau Charlie, coba. Bravo atau Charlie, nomor 8. Kalau mathematics itu kan menunjukkan bahwa itu orang matematik. Lah teachernya ini kan all people, harusnya No, banyak. Nah, itu gimana? no. Teachers. Mathematics itu eh, nama mata pelajaran. Hmm. Maksudnya guru kan mathematics teacher itu kan menunjukkan bahwa dia guru matematika. Cuma Benar. yang di sini dibingungin kan people-nya ini kan jamak. Nah, apa tapi di sini sudah ada R, apakah perlu S apa enggak ya itu. Nah, menurut Anda jawabannya yang mana? B atau C? Uh, Apa? kalau tadi D kan salah nih. Tadi C. No, jawabannya bukan C. Kalau depannya jamak, Tadi B. iya berarti mengacunya juga harus jamak, begitu ya. Oke, bisa diterima? Oh, ini tanda petik S itu tuh berarti sebenarnya salah ya Mas ya? Iya, salah. Iya. Salah. Petik S itu Maksudnya sebenarnya tanda kan B itu kan oh berarti nggak usah pakai S. nggak usah, ini nggak perlu. Yang benar itu matematik seperti yang ada di B sama C. Tinggal Oh, eh, eh, tinggal teachernya ini tunggal atau jamak. Ini kan ngomongin people, berarti kan teachersnya harus jamak. Oke? Oke ya. Nomor 8 jawabannya Bravo. Biasanya yang ditambahi S itu kayak physics. Physics itu ditambahi S. Kayak biology nggak usah ditambahi S. Biology nggak usah. Physics kasih S. Oke? Chemistry. Chemistry TRY nggak usah kasih S. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini kalau ada OR atau N berarti harus setara. Ya, tinggal mana yang disetarakan. Jawabannya pada akhirnya benar. To sell. Jadi setara dengan to increase. Oke. Nomor 10. Nomor 10 ini Anda perhatikan. Oh, ada if nih. Terus ada would. Oke, berarti di sini itu harus bentuk lampau. Bentuk lampau yang bisa dipilih adalah C sama D. Kalau Anda mengacu ke penjelasan nomor 15 di halaman 22, ada pengecualian. Was memang lampau, tapi kalau untuk conditional sentence, semua subjek menggunakan were. Oke? Bisa diterima? Oke ya. Oke. So, kita cukupkan dulu hari ini ya, karena sebentar lagi saya ada kelas. Kira-kira ada pertanyaan? Oke. oke, Miss. Oke. Yang nomor 10 boleh dijelasin sedikit lagi nggak, Mas? Boleh, boleh. Bentar, saya share screen dulu. Nomor 10. Nomor 10 kita sudah tahu bahwa kalimat ini ada dua tanda, yaitu if dan would. Would ini diikuti oleh to be, nggak masalah. Kalau diikuti to be langsung, berarti ini tipe kedua. Oke? Kalau would ini lampau, maka titik-titik di sini juga harus lampau. Nah, tinggal kita lihat pilihan Anda. A, B, C, D ini to be semua. Oh, berarti titik-titik ini tempatnya to be. Nah, kalau to be lampau, apa jawabannya? C dan delta.
Anda menjawab C seolah-olah benar, tapi ternyata C itu salah. Kenapa, Miss, kok salah? Padahal it itu pasangannya was. Salah karena ini materinya conditional sentence tipe kedua. Oke? Semua subjek di tipe kedua conditional sentence atau di pengandaian, semua subjek menggunakan were. Bisa diterima? Bisa diterima? If it were. Nanti kalau misalnya subjeknya you, ya sama if you were. Kalau she bagaimana? If she were. Ini benar. Oke? Salah kalau Anda jawabnya begini. If she was. Ini salah. Padahal secara grammar yang asli itu benar. Pengecualian di conditional sentence harus menggunakan were semua. Oke? Itu boleh dicatat kalau ini termasuk conditional sentence atau apa gitu. Oh iya, boleh. Untuk tipe 2 conditional sentence atau pengandaian. Oke? Semua subjek menggunakan were. Ini ya. Semua subjek plus were. Oke? Tidak boleh menggunakan yang berikut ini. Oke? Meskipun secara aturan grammar benar. Oke, khusus untuk conditional sentence. Oke? Oke ya. Untuk sesi berikutnya tinggal Anda infokan ke saya. Nanti saya ya insya Allah sudah clear itu. Oke, bisa diterima ya, Dr. Zadid? Miss. Thank you, Baik, Miss. welcome. Sorry, our schedule gak jelas. Iya, enggak apa-apa untuk schedule. Soalnya mau persiapan isip, Miss, jadi nggak jelas jadwalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal dikasih tahu saja kapan mau belajar ya. Mungkin kalau mungkin kalau saya WA, saya hanya sekedar mengingatkan saja. Namanya juga orang sibuk lupa mungkin, tapi enggak apa-apa. Ya. Insya Allah bantu sesuaikan jadwalnya kapanpun belajar ya. Oke, Thank you, Miss. kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you for joining the last I says. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.